Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Blender, aplikasi Blender. Kita perkenalan dulu dari yang akan keluar di tes animasi, mata pelajaran animasi 3 dimensi. Di semester 2 ini kita akan belajar animasi 3 dimensi ya, karena surat dari atasan mana? Itu mengatakan bahwa pembelajaran praktek itu nanti akan ditunda. Oke, maka dari itu saya di sini akan menerangkan hanya berupa sekilas tampilan aplikasi Blender, yang mana aplikasi ini digunakan untuk pembuatan animasi 3 dimensi. Bisa animasi 3 dimensi, bisa game, bisa 2 dimensi juga untuk versi yang 2.8. Kalau ini kan 2.7. 2.7 itu masih hanya digunakan untuk animasi 3 dimensi. Kalau yang 2.8 sudah bisa digunakan untuk animasi 2 dimensi. Oke, terlalu banyak memorinya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita akan menggunakan Blender 2.79 beta. Langsung ya. Kita akan belajar dari sini. Nah, ini tampilan overview dari aplikasi Blender. Di sini ada view untuk melihat ini tampilannya, bagian tampilannya, user perspective. User perspective itu tampilan yang tampilan bebas. Oh ya, untuk menggunakan aplikasi Blender ini lebih baik kita menggunakan mouse, karena dengan mouse kita bisa melakukan seperti ini. Nah, user perspective lebih mudah menggunakan user perspective, lebih mudah untuk mengeditnya. Kalau tidak menggunakan mouse itu akan susah. Ini menggunakan middle, yaitu rollnya itu diklik gitu, klik, ditahan, diputar-putar, bukan di roll ya, tapi diklik terus digeser mouse-nya, ditahan, dikliknya ditahan. Kemudian ada klik kanan, kita bisa menggunakan klik kanan, terus bisa juga menggunakan klik kiri. Nah, ini saya seleksinya menggunakan klik kiri. Seleksinya masih menggunakan klik kanan. Defaultnya menggunakan klik kanan untuk seleksi. Nah, seperti ini menggunakan klik kanan. Oke. Kemudian di sini untuk melihat tampilannya ada tampilan left, nih, left perspective, view right, ini right perspective. Nah, bedanya perspektif, nanti ada tampilan perspektif, ada tampilan ortho. Bedanya apa? View ya, perspektif atau ortho. Nah, ini. Kalau perspektif, kalau ortho itu berarti tampilannya presisi, left. Nah, ini presisi. Jadi tidak lurus gitu. Tampilannya lurus dari sini ke sini, presisi. Beda dengan kalau view perspektif. Nah, kalau perspektif seperti ini. Jadi kayak sudut pandang kamera. Istilahnya kalau dari sini, sudut pandangnya dari sini namanya angle view atau bird view. Nah, tampilan burung seperti ini. Tapi kalau ortho itu bukan bird view lagi, tapi presisi. Kotaknya presisi. Oke, ini tampilan ya, melihat tampilannya. Kemudian ada tampilan dari kamera. Mana kamera? Ini kamera. Aktif kamera. Nah, di sini. Nah, ini nanti fungsinya nanti kalau render itu berdasarkan tampilan kameranya. Tampilan kameranya melihatnya kemana? Ke atas, ke bawahnya. Misalkan di sini. Berarti yang render cuma ini toh. Kalau misalkan rendernya di sini berarti seluruhnya, fullnya. Kalau rendernya di sini berarti yang ini toh yang di render. Seperti itu. Itu hanya
untuk tampilan. Ya, di sini di tampilan. Tapi kalau meskipun kita ngeditnya dari sini posisi ini, ketika di render otomatis akan tampil di sini. Walaupun kita ngeditnya secara penuh terlihat seperti ini. Ya, oke. Lanjut. Ini untuk seleksi. Untuk seleksi. Nah, bisa seleksi seluruhnya. Seleksi seluruhnya menggunakan A atau tidak seleksi seluruhnya menggunakan A. Nah, ini seleksi. Ini seleksi untuk bulat. Nah, ini seleksi pada bagian tertentu yang kita klik aja. Seperti itu. Seleksi, ini border. Border itu ngeblok. Select border. Nah, ini kayak kotak ngedrag. Seleksi menggunakan drag. Kalau ini seleksi menggunakan memilih bagian mana yang seleksi. Kemudian di sini di add. Di sini add itu untuk menambahkan barang-barang yang akan kita edit. Nah, kita edit mau pakai apa? Misalkan armatur itu tulang. Kemudian mesh. Nah, biasanya kita menggunakan mesh dulu. Nah, ini mesh. Ini namanya mesh. Ini namanya mesh. Ini mesh. Add mesh circle. Nah, ini mesh. Jadi, untuk menambahkan mesh, kita klik dulu di sini. Ya, ini adalah indikator di mana kita akan meletakkan mesh baru. Add, misalkan metabel, capsule. Nah, ini adalah mesh-nya. Atau bukan mesh, tapi metabel. Ini surface. Nah, ini banyak sekali pilihannya. Kemudian di sini ada objek. Oke. Kemudian kita bahas yang di sini. Ini adalah mesh-nya. Ini mesh. Kalau ini anggotanya mesh, ini anggota mesh. Ini anggota metabol. Nah, ini mesh ini. Biasanya saya menggunakan mesh dulu, baru yang lainnya. Ini mesh. Setelah itu nanti diedit bagaimana caranya supaya menjadi sebuah kursi, menjadi sebuah karakter, dan menjadi banyak hal yang kita inginkan. Nah, ini di sini object mode. Kalau ini object mode itu berarti dia tidak bisa diubah-ubah. Untuk itu kita masuk pada edit mode. Edit mode itu ngedit seperti itu. Jadi mengubah datanya. Kemudian di sini ada juga yang namanya scope. Scope itu memahat. Jadi memahat ininya, memahat objeknya. Dipahat untuk menjadi sebuah karakter tertentu bisa. Nah, ini menggunakan tadi sculpt mode. Oke. Terus ini adalah mesh. Kemudian di sini ini untuk pengaturan transformasi. Kita sembunyikan dulu N. Nah, ini di sini ada garis 1 2 3. Ini digunakan untuk menambah layar. Ini kita sembunyikan menggunakan tombol T. Ini jadi transform di sini sebelah kiri menggunakan T, kalau transform sebelah kanan menggunakan N. Oke, ini untuk menambah layar. Jadi ada dua. Misalkan gunanya ini user ortho. Kita menggunakan view-nya back ortho, sedangkan di sini kita menggunakan tampilan kanan, right ortho. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tampilan dari belakang, ini tampilan dari kanan. Ini gunanya beberapa kamera. Untuk menggabungkan lagi, kita geser ke sini, kanan. Klik. Sudah bergabung lagi. Menjadi back ortho saja. Nah, back ortho. Ini kalau misalkan view frontnya kita geser ke kanan, maka yang tersisa adalah kanan.
yang front. Jadi di sini ada pojokan garis 3, ini juga garis 3. Nah, itu adalah untuk menambah tampilan. Oke, kemudian di sini ada namanya scan. Scan itu mencakup seluruh komponen-komponen yang ada di tampilan ini. Seluruh yang ada di tampilan ini. Ini ada silinder, ini namanya silinder. Kita bisa ubah namanya. Mungkin tabung. Nah, di sini embol, metabol. Nah, ini. Kemudian lamp, ada lampunya di sini. Setelah itu kamera, ini kamera. Terus word. Word itu seluruh tampilan ini, namanya word. Nah, nanti wordnya diubah-ubah bisa. Kemudian di sini adalah alat-alatnya. Ini mau diubah warna kuning, merah, kuning, hijau, semuanya ada di sini. Nah, ini adalah warnanya. Pewarnaan, terus render animasi, render audio, semuanya di sini. Jadi alat-alatnya di sini. Alat-alatnya di sini. Kalau ini add itu untuk menambah objek. Ini melihat objek apa saja yang ada di tampilan layar. Dan ini adalah serangkaian alat untuk menambah atau mengubah dari objek tersebut. Objek-objek yang ada di sini. Oke. Selanjutnya kemarin dijelaskan tentang vertex, edge, sama face. Vertex, edge, sama face. Nah, ini kita delete dulu. Delete bisa menggunakan tombol X atau menggunakan tombol delete. Nah, ini delete bisa menggunakan tombol delete atau menggunakan tombol X. Kemudian kita klik atau kita enter. Oke. Di sini ada mesh. Ini namanya cube. Mesh cube. Ini ada mesh cube. Nah, kemudian kita masuk ke edit mode. Nah, di edit mode ini kita bisa tahu mana yang namanya edge, vertex, sama face. Kita bisa lihatnya dari sini. Nah, ketika diklik muncul namanya, ini adalah mode vertex. Vertex atau titik. Atau sudutnya sudut. Nah, ini namanya vertex. Oke, vertex. Kemudian setelah sampingnya vertex ada edge. Edge atau garis. Nah, jadi gabungan dari antara edge dan antara vertex dengan vertex adalah edge atau garis. Kemudian sampingnya garis ada face. Nah, face ini lihat. Ini adalah face. Jadi beberapa edge 1, 2, 3, 4. Nah, itu bisa menjadikan sebuah face. Oke, saya menggunakan klik kanan ya. Klik kanan. Untuk seleksi klik kanan. Oke, itu pengenalan perbedaan antara edge, antara vertex, kemudian edge, dan satu lagi adalah face. Kemudian kita balik lagi ke object mode. Masuk ke sini lagi ada 3D view, full animation, compositing, game logic, dan UV editing. Perbedaannya adalah di sini tampilannya. Nah, ketika kita menggunakan ini pada tampilan seperti ini namanya tampilan default dari Blender. Jadi kita mau ngubah, mau ngapain, nah itu hanya berupa default.
Kemudian kalau kita mau melakukan game, membuat game, kita bisa menggunakan game logic. Nah, di sini nanti menghubung-hubungkan, ini adalah scriptnya di sini. Jadi nanti kalau kalian itu menggunakan AS3 untuk pembelajaran animasi, bukan animasi, tetapi DMI, Desain Multimedia Interaktif di kelas 12, menggunakan JavaScript, kalau nggak salah. Saya juga lupa menggunakan apa. Nah, di sini kalau ini menggunakan bahasa Python. Bahasa Python. Di sini ada tambahan game library-nya di sini. Terus ada aset-asetnya juga nanti digabungkan di sini. Nah, itu kalau menggunakan game logic. Kemudian ada animation. Animation ini tampilan animationnya. Animationnya ini untuk tampilan untuk pembuatan animasi. Nah, ini adalah kalau yang di Adobe Flash itu kemarin ada frame-framenya, frame-frame kotak-kotak kecil lah. Kalau di animasi 3 dimensi, frame-framenya itu di sini. Ini namanya frame-framenya. Langkah-langkahnya kita edit dulu selesai sampai selesai. Mau dibuat karakternya dulu, dibuat sampai selesai, kemudian masuk ke animasi, bukan animasi dulu. Dibuat karakternya, kemudian di rigging atau dikasih tulang, kemudian masuk ke sini. Sini, langkah-langkahnya di sini dikunci dulu, misalkan lokasi. Jadi ini dikunci, gerakan awal, posisi awal dulu, kemudian dikunci, kunciannya menggunakan I, boleh dipraktekkan atau boleh dicatat, yang penting dicatat dulu. Dikunci, setelah posisi awal ditentukan, posisi awalnya misal di sini, kemudian di I, dikunci, frame-nya sudah jadi, frame, kemudian kita geser frame-nya, kemudian geser objeknya, kita ubah-ubah objeknya, kemudian kita buat frame lagi. Location, misalkan location. Nah, sehingga terbentuk secara otomatis seperti ini. Nah, untuk kecepatan frame-nya, nanti ada di bagian sini. Mana ini? Oh, ini dulu. Ini frame awalnya 1, frame akhirnya misalkan ini adalah berapa ini? 177. Misalkan 100. Nah, nanti akan deploy, setelah deploy. Nah, seperti itu. Bergerak sendiri. Secara otomatis. Nah, untuk frame-nya biasanya di sini. Frame rate. Di bagian kamera bawah sini. Kemudian frame rate. Ada 60 paling tinggi. Ada 23. Nah, semakin prinsipnya sama. Semakin besar frame rate-nya, berarti semakin halus. Oke, sekian untuk yang bagian animasi. Kemudian di sini ada lagi banyak default, ada game logic, ada UV editing. UV editing itu untuk nanti pas pengimplementasian warna, pengimplementasian tekstur. Misalkan teksturnya adalah tekstur kasar. Kita cari di Google tekstur kasar, kemudian mau ditempelin di sini, maka masuk ke UV editing. Nah, ini scripting. Scripting itu biasanya untuk game atau animasi yang tingkat lanjut. Scripting. Nah, kemudian ada video editing. Video editing itu kita bisa mengubah video-video dari luar, kemudian kita ubah di sini, dikomposisikan, dicampur dengan animasi 3D, dicampur dengan apa, kita masuk ke sini, bisa. Oke, selanjutnya editing, compositing. Compositing itu kayak ada nggak ya compositing di sini? Compositing. Nah, ini untuk melihat pewarnaan, melihat renderingnya seperti itu. Masuk ke default lagi ya, compositing. Selanjutnya 012. Oke. Di 012 itu seperti view
view. Nah, ini kalau kita menggunakan keyboard yang standar komputer, bukan keyboard laptop. Kalau keyboard laptop kan 1, 2, 3-nya itu aja hanya ada di atas. Kalau keyboard komputer PC pasti kan ada di sebelah kanannya, sebelah kanan selain di atas. Kalau di atasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan sebelah kanannya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu gunanya untuk sama seperti ini. Numpad 0. Nah, 0 itu untuk kamera, 7, kemudian numpad 3. Nah, itu untuk melihat tampilan 1, 2, 3, 0, 0, dan seterusnya. Kemudian lanjut ke percobaan shortcut-shortcutnya. Pertama adalah O. O. O itu tidak ada. O itu tidak ada. Oke. Nah, O itu untuk mengubah ini tampilan sini. Shortcut O. Nah, ini untuk random, untuk seleksinya. Tipe seleksinya apa? Seleksinya random, auto linear, sphere, smooth. Nah, seperti itu. Itu O. Kemudian lanjut ke C. C itu untuk seleksi tadi, circle select, circle select. C. Nah, seperti ini. Gunanya untuk nantinya kalau misalkan editing seperti ini. Terus C. Ini. C, klik kiri. Nah, secara otomatis bisa menghapus atau bisa menyeleksi semuanya. C. Set. Set. Nah, seperti itu. Itu untuk seleksi C. Kemudian di sini ada lagi Shift R. Oke, seleksi sudah C 1 dan B. C juga sama. Oke. Kemudian A. A itu untuk seleksi semua, untuk select all atau unselect all. Kita menggunakan A. Untuk lebih mudah, kita user preference-nya mana ya? User preference. Kemudian emulate numpad. Nah, nanti aja. Oke, lanjut aja. Biar tidak menghabiskan waktu. Kemudian Shift R, Ctrl R, Shift D, Ctrl D. Shift R itu gunanya untuk apa? Kita lihat. Shift R itu gunanya untuk menseleksi. Shift R itu seperti ini. Tuh. Gunanya untuk itu, Shift R. Hampir mirip dengan seleksi dan unselect. Kemudian Ctrl R. Nah, Ctrl R ini gunanya untuk memotong-motong. Ctrl R. Nah, menambahkan bagian-bagian. Ctrl R, memotong-motong. Ctrl R. Nah, bisa digunakan roll-nya atau jumlahannya. Nah, ini untuk memotong-motong gunanya. Kalau R sendiri, 1 kali R itu untuk rotasi. Ingat, Ctrl R untuk memotong di edit mode, memotong menggunakan Ctrl R, sedangkan R itu untuk rotasi. Itu beda, Ctrl R dan R. Bagaimana dengan yang ini, R dan R plus R? R plus R itu untuk rotasi 2 kali. 1 kali rotasi, sedangkan RR adalah rotasi bebas. Rotasi bebas. Kalau R hanya ke sini, ke sini. Nah, jadi antara X dan Y tampilan kita, kalau rotasi 1 kali, kalau RR itu bebas. Nah, rotasinya bebas.
Seperti itu. R sudah, Shift R sudah, Shift R sudah, Ctrl R sudah, RR juga sudah. Nah, ini silakan apakah R dan Ctrl R fungsinya sama? Sekarang Shift D dan Ctrl D. Shift D. D itu kalau D sendiri itu tidak ada artinya. Kalau Shift D namanya digunakan untuk menduplikat. Kalau Ctrl D tidak ada. Ctrl D itu tidak ada. Ctrl D. Kalau Shift D untuk duplikat. Shift M tidak bisa. Ctrl M untuk mirror. Oke, ingat ya, Shift D untuk duplikat, bukan Ctrl D. Ctrl D tidak ada, D sendiri tidak ada. Selanjutnya, sudah, ini sudah. Kemudian S. Ketika kita pencet tombol S sekali, nah, S itu digunakan untuk melakukan skala. Scale. Misalkan ini skala secara besar. Misalkan skala Z, skala S, kemudian pencet Z. Nah, ini untuk memipihkan. Kemudian ini ya, kalau ke atas, yang biru itu sumbu Z, ini sumbu Y, sedangkan merah adalah sumbu X. Jadi misalkan mau mengecilkan dari sumbu Y, menipiskan dari sumbu Y, maka scale, kemudian ditambah Y. Nah, seperti ini, S, Y. Jadi S tambah Y. Nah, seperti ini. Oke, kalau mengecilkan sumbu X, S tambah sumbu X. Nah, oke, seperti itu. Scale dan Ctrl S. Lalu bagaimana dengan Ctrl S? Ctrl S itu gunanya untuk melakukan penyimpanan. Nah, ini ada tulisan Save Blender File. Nah, ini ditaruh di mana? Taruh di mana terserah kalian. Di sini ada direktorinya, di sini. Kemudian ini naik, bisa ditempelkan langsung, bisa dicari di sini. Program E, kemudian di sini ada, nah, seperti itu. Ya, seperti kembali ke zaman Windows XP. Cancel. Nah, ini Ctrl S untuk menyimpan, sedangkan S tanpa kontrol adalah untuk melakukan skala, memperbesar dan memperkecil. Nah, kalau Ctrl S untuk menyimpan. Sudah. R juga sudah. Ctrl R untuk memotong, R adalah untuk rotasi. A itu untuk seleksi semua. A itu untuk seleksi semua. Nah, ini terseleksi semua. Kalau seleksi semua dan tidak seleksi semua. All and not all. Seperti itu. Terus selanjutnya Shift D tadi sudah. Shift D. Kemudian E. E itu apa? E. E itu tidak ada. E. Oh iya, E itu untuk extrude. E itu untuk extrude. Nah, ini shortcut Ctrl Tab. Ctrl Tab face. Nah, ini 7, misalkan tampilan 7. Tampilan 7. Tampilan 7 tampilan atas. Bisa dilihat di sini. Tampilan 7, tampilan top. Nah, kalau ini kan digeret seperti ini. Masih nyambung seperti ini. Nah, untuk menambah bagiannya kita menggunakan E, extrude. Extrude. Oke. Seperti itu. Itu adalah extrude atau melakukan penambahan ya. Oke. Itu adalah pembahasan soal. Silakan dicatat jika perlu.
Jika tidak perlu, maka silakan untuk mencari sendiri, mencari shortcut-shortcut yang ada di Blender. Penampilan tadi sudah dibahas, view untuk apa, select untuk apa, add untuk apa, mesh untuk apa, ini mode-mode untuk apa, kemudian sebelah sini itu apa, kemudian ini untuk apa, yang ini untuk apa, terus yang bagian ini untuk apa. Sudah semua. Mungkin itu pengenalan aplikasi Blender. Selanjutnya adalah mungkin jika sempat saya akan membuat tutorial untuk pembuatan kursi dan meja. Sekian untuk pengenalannya. Ada salah kata saya mohon maaf yang secukupnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.